Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mencarikan solusi dari sub problem yang ada pada buku informatika kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka. Jadi, seperti yang sudah kita bahas pada 3 video terdahulu, kita masih di dalam memecahkan sub problem yang ada pada halaman 53 dan seterusnya dari bab 2 strategi algoritmik dan pemrograman, di mana kita disajikan sebuah problem simulasi burung yang bernama Boro. Dan seperti di awal, jadi kita akan menggunakan prinsip gerak lurus berubah beraturan atau GLBB seperti yang sudah ditunjukkan pada buku ya di halaman 53, di mana gerak lurus berubah beraturan ini terdapat pada pelajaran fisika. Dan kita sudah bahas terkait dengan rumusnya serta implementasi untuk menyelesaikan sub problem 1 menghitung jarak horizontal terjauh, di mana pada kasus ini burung yang menjadi studi kasus terjatuh dari sarangnya, kemudian akan meminta kepada pemilik lahan melemparkan dirinya kembali ke sarang dengan menggunakan ketapel. Nah, pada subproblem 1 kita diminta menghitung jarak horizontal terjauh dan itu sudah kita pecahkan. Dilanjutkan kemudian pada subproblem 2 kita menghitung waktu dan subproblem 3 kita memprediksi ketinggian yang dicapai oleh burung. Nah, pada subproblem keempat kali ini, kita diminta untuk memprediksi ketinggian yang dicapai oleh Boro dan teman-temannya. Jadi ada satu hal yang mirip dengan yang subproblem 3, di mana subproblem 3 kita sudah mencari prediksi ketinggian yang dicapai oleh burung yang bernama Boro ini. Sekarang, Boro ternyata tidak sendirian. Karena di subproblem 4, kita akan diberikan permintaan untuk memprediksi apakah Boro dan teman-temannya dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada tinggi pohon di mana dia bersarang. Jadi sudah ada buru-buru lain atau burung-burung lain di subproblem 4 ini. Nah, sekarang kita melihat bahwa format masukan baris pertama tetap seperti sebelumnya adalah bilangan bulat n yang nanti pada coding Python kita akan menggunakan tipe data integer. Kemudian ada S yang menjadi simbol daripada sudut peluncuran yang seperti telah kita bahas pada subproblem 1. Sudut peluncuran akan kita konversikan ke dalam bentuk radian pada Python-nya dengan menggunakan import math ya, modul import math di sana. Ada juga V yang dinyatakan sebagai kecepatan awal atau kalau di dalam fisika kita biasa juga mengenal ada V0 sebagai kecepatan awal ya. Nah, ada V yang merupakan kecepatan awal burung saat kecepatan awal burung saat dia meluncur dengan menggunakan ketapel. Kemudian ada tambahan T yang merupakan tinggi pohon. Jadi di sini ada 4 komponen ya. Jadi ada jumlah burung ya. Jadi Boro dan teman-temannya berarti lebih daripada satu burung, ada jumlah burung. Kemudian sudut ya. Sudut kemudian kecepatan awal ya. Terakhir ada T, tinggi pohon. Saya ulangi, jumlah burung, sudut peluncuran, kecepatan awal, dan tinggi pohon. Baik, kita lihat format keluaran yang diinginkan oleh soal berupa urutan burung, lalu bilangan yang menunjukkan status ketinggian burung dibandingkan dengan tinggi pohon tempat sarang burung tersebut. 1. Apabila burung dapat mencapai ketinggian sama dengan tinggi pohon tempat sarangnya berada, ataupun nilainya lebih. Jadi seperti yang kita bahas pada subproblem 3, ada lebih besar sama dengan ya. Jadi ada lebih besar sama dengan 1, dia akan kita nyatakan sebagai 1.
Tetapi kita akan menyatakan dia sebagai nol apabila buruh dan teman-temannya tidak mampu mencapai ketinggian maksimum yang sama dengan pohon tersebut. Baik, kita lihat sekarang ada di tabel 26, format keluaran program simulasi burung. Ini adalah contoh jika burungnya ada dua, di mana burung pertama, ya kita membaca dari soal ini. Di sini kan ada satu, ada dua, ya kan? Nah, burung pertama sudut peluncurannya adalah 37, ya, nilai S-nya. Kemudian ada di sana, kalau tadi kita lihat di sini ada sudut peluncuran, di sini adalah kecepatan awal adalah 100 dan tinggi pohon itu adalah 100. Maka contoh keluaran yang diinginkan adalah status burung itu 1, berarti burung itu sudah berhasil mencapai ketinggian dari sarang di mana buruh berada sebelumnya, ya. Jadi sudah lebih besar sama dengan terpenuhi. Untuk burung dua, ya, dia status burungnya adalah 0. Nah, di mana ketinggian tetap sama di sini nilainya 181,09. Hanya saja dia statusnya 0 karena dia tidak mampu mencapai ketinggian pohon. Jadi ketika si pemilik lahan itu menarik ketapel, meletakkan buruh dan teman-temannya di atas buah semangka, ditembakkan ke arah sarang, dia tidak mampu mencapai ketinggian pohon tersebut. Bagaimana bentuk codingnya? Baik, sekali lagi saya sudah menyiapkan codingnya dan saya akan menjalankan dengan aplikasi Genie, ya, yang bisa Anda download bebas di internet melalui situs www.genie.org, ya. Tapi tetap saja Anda bisa mengeksekusi coding-coding Python di sini dengan menggunakan VS Code, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila misalnya ada di antara rekan-rekan sekalian yang lebih familiar dengan VS Code, silahkan menggunakan VS Code. Ataupun misalnya ada editor lain, silahkan. Tapi dengan pertimbangan bahwa Genie ini lebih ringan untuk dieksekusi di atas platform hardware apapun dari laptop ataupun komputer, maka saya akan mengambil di sini menggunakan editor Genie. Baik, kita akan bahas dulu. Nah, di bagian awal tetap sama seperti saat subproblem 1, subproblem 2, dan subproblem 3, kita tetap mengimport modul atau library math, ya. Jadi di sini ada import math. Kemudian untuk rumus lainnya itu tidak ada yang berubah. Seperti dilihat bahwa ini pada subproblem ketiga ini sama, ya. Ini saya berikan tanda dulu bahwa ini sama, ya. Tidak ada yang berubah di sini. Hanya saja penambahan coding yang kita buat pada subproblem 4 adalah kita meminta input pengguna memasukkan jumlah buruh. Sesuai dengan permintaan soal, ya. Di sini ada keluaran berupa urutan burung. Jadi akan ada burung 1, burung 2, dan seterusnya. Nah, kita minta pengguna memasukkan jumlah burung yang akan kita konversikan ke dalam bilangan bulat menggunakan perintah integer, ya. Kemudian kita akan selanjutnya menginisialisasi list, ya, untuk menyimpan hasil status dan ketinggian maksimal burung. Di mana ketinggian maksimal ini sudah kita hitung di rumus pada bagian awal kita mendefinisikan. Kemudian, nah, ada lagi penambahan, kita bikin iterasi atau looping dengan menggunakan komen atau perintah for I in range jumlah burung, di mana jumlah burung nanti berdasarkan input dari pengguna. Kalau dia 1, maka berarti loopingnya hanya terjadi 1 kali. Tapi ketika dia memasukkan jumlah burung 2, 3, 4, dan seterusnya, maka loopingnya juga akan sejumlah tersebut, ya. Di mana jumlah burung itu jumlah burung plus 1, ya. Jadi jumlah burung sama dengan jumlah burung plus 1. Ini yang ada di sini. Setelah kita dapatkan jumlah burung, kita mulai
meminta pengguna memasukkan sudut peluncuran. Begitu juga untuk kecepatan awal dan juga tinggi pohon, sama seperti pada kasus subproblem 1, 2, dan 3 terdahulu. Next-nya juga sama, kita akan menghitung waktu dan ketinggian maksimal, kemudian status, di mana status terbagi atas 2, ada 1 dan 0. Kalau 0 dia tidak memenuhi ketinggian dari pohon, kalau 1 dia berarti lebih besar sama dengan ketinggian pohon yang mampu dicapai oleh burung dan teman-temannya, ya. Nah, di sini juga saya membuat status burung, ada perintah append, ya, append status, dan di situ ada ketinggian maksimal burung dan append ketinggian maksimal. Saya sudah mencoba membuat penjelasan, nanti bisa disimak pada sites Google saya, ya. Di sini ada saya perlihatkan sites google.com, guru-sma.belajar.id, kelas Armansyah. Nanti masuk ke bagian kelas, ada materi kelas 11 Kumer, kasus burung. Ya, di sini sudah saya coba berikan penjelasan singkat lah, ya, sehingga nanti menjadi pengantar rekan-rekan untuk dapat mempelajari secara lebih detail maksudnya apa. Seperti di sini, ya, tadi kita membahas pada bagian iterasi, di mana ada for i in range dan jumlah burung. Saya jelaskan akan ada pengulangan bila jumlah burung yang dimasukkan lebih dari 1. Oke, untuk sudut peluncuran burung dalam rentang 0 hingga 90 derajat, kecepatan burung atau tinggi pohon tempat burung bersarang itu tetap sama, ya. Dan masing-masing akan dikonversi menjadi bilangan bulat melalui perintah integer input, ya, xxx. X itu bisa variabel kalimat apa saja, tinggi pohon, sudut, begitu kecepatan awal dan sebagainya. Karena itu adalah teks yang akan ditampilkan di layar. Selanjutnya penambahan pada kodik. Seperti saya bilang, di sini penjelasannya ada di sites Google saya, ya, sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang tadi kita bahas tentang status burung append, ya, ini nantinya maksudnya pada setiap iterasi melalui loop yang kita lakukan, nilai status yang telah ditentukan yaitu 1 jika ketinggian maksimal dari burung itu tercapai dan 0 jika sebaliknya. Semua ini, nilai ini, ya, akan ditambahkan ke dalam list status burung, ya. Jadi list status burung, ya. Ada list status burung. Kemudian hal ini nantinya memungkinkan bagi kita atau bagi program untuk melacak status apakah masing-masing burung, burung 1, burung 2, burung 3, berapapun nanti jumlah burung yang akan diinput oleh pengguna, dapat mencapai pohon atau tidak. Sedangkan perintah ketinggian maksimal burung .append ketinggian maksimal ini nantinya pada setiap iterasi melalui loop nilai ketinggian maksimal yang dihitung dari fungsi hitung ketinggian maksimal akan ditambahkan ke list ketinggian maksimal dan seterusnya. Dengan cara ini, setelah proses iterasi terjadi, list status burung akan berisi status dari setiap burung, burung 1, burung 2, burung 3, dan selanjutnya. Sedangkan list ketinggian maksimal burung juga akan berisi ketinggian yang mampu dicapai oleh masing-masing burung. Jadi persis kita akan bikin seperti contoh pada tabel 2.6, baik itu untuk contoh masukan maupun untuk contoh keluaran. Jadi di sana kan ada burung 1, ada burung 2, status burungnya bagaimana, ketinggiannya seperti apa, dan selanjutnya. Kita akan mencoba menguji apakah coding yang sudah kita buat tadi sudah sesuai dengan permintaan soal. Baik. Kita akan jalankan seperti biasa, mungkin di layar tidak tampak, saya akan klik menu build, kemudian saya pilih execute, atau untuk ringkas bisa menggunakan shortcut pada keyboard dengan menekan tombol F5. Nah, di sini prompt kita sudah muncul, di mana kita ditampilkan masukan jumlah burung, ya, yang diperoleh dari sini, ya. Di sini kan ada kita meminta input pengguna untuk jumlah burung sama integer input masukan jumlah burung. Nah, ini hasilnya, ya. Baik, saya akan buka layar contoh pada tabel 26, kita akan ikutin. Masukkan jumlah burung. Karena di sini kita diberikan contoh
ada dua burung ya, bisa dilihat di sini ada satu burung, ada burung pertama, maksudnya ini ada burung kedua. Jumlah burung berarti kita input 2, kemudian selanjutnya eh, masukkan data untuk burung pertama. Jadi kan setiap burung ini memiliki kecepatan dan juga sudut peluncuran yang berbeda. Maka kita harus input masing-masing. Ya. Sudut peluncuran di sini dibuat 37 ya untuk burung pertama 37. Kemudian kecepatan awal 100. Tinggi pohon tempat bersarang ya, ini 100 juga. Ini untuk status burung pertama. Kita cek apakah sesuai. Masukkan data untuk burung kedua. Oke, baik. Jadi setelah yang pertama tadi kita input datanya, kita masukkan data untuk burung kedua. Karena tadi ada dua burung. Nanti kalau hanya satu burung, dia akan langsung keluar data untuk satu burung tersebut. Tapi kalau ada dua, ya dua, tiga, dan seterusnya. Di sini tadi terkait dengan iterasi ataupun looping yang kita buat pada for i in range jumlah burung ya. Nah, kan nanti dia for i in range jumlah burung di mana i sama dengan i plus 1. Kan begitu konsep pemrogramannya. Baik, kita kembalikan ke sini. Sudut peluncurannya sama 37. Next. Kecepatan awal juga sama 100 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kecepatan tinggi pohon itu yang burung kedua ada perbedaan yaitu 200. Nah, ini ya. Burung kedua tinggi pohonnya berbeda. Kalau yang pertama 100, yang kedua 200. Kita enter. Kita lihat sekarang output dari coding yang kita buat telah menghasilkan burung satu statusnya 1 ya. Burung status burung 1 ya sama dengan 1. Ketinggian maksimal yang tercapai 181,09. Ini 181,09 di mana pada subproblem keempat nih kita akan langsung merubah pada format untuk angka di belakang koma dengan nilai 2F. Seperti yang saya sampaikan pada video ketiga untuk subproblem ketiga sebelumnya, di sini saya menggunakan format .3F, di mana dia ada 3 angka di belakang koma ya. Nah, di sini kita samakan persis dengan apa yang ada di buku menjadi 2F sehingga outputnya sama dengan ini ya, dimana ketinggian maksimal 181,09 dan untuk burung 2 statusnya 0 sama. Nah, ini burung 2 statusnya 0, ketinggian maksimalnya 181,09. Berarti coding yang telah kita buat dengan bahasa pemrograman Python di sini telah memenuhi permintaan dari soal pada buku informatika kelas 11 kurikulum Merdeka di halaman 58. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi pada studi kasus lainnya di buku kelas 11 SMA kurikulum Merdeka. Kita masih ada banyak kasus ya. Setelah ini adalah merancang algoritma. Kemudian selanjutnya kita akan ketemu dalam problem pengelolaan bank darah. Di sini kita akan ada studi kasus diberikan di mana suatu bank darah di rumah sakit mengelola stok darah dan seterusnya yang nanti akan kita bahas secara lebih rinci pada video berikutnya. Saya Armansah, guru informatika SMA Negeri Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.